Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading di hari ini, hari Senin 23 Oktober 2023. Satu hari kemarin kita sudah memetakan kecil ya terkait dengan probabilitas meskipun dipakai untuk swing. Tetapi setidaknya ada gambaran ya bagaimana kondisi terkini dari emas khususnya. Pagi ini kita akan coba untuk memetakan satu hari ke depan ya untuk trading harian. Kira-kira seperti apa nanti potensinya, kemudian di mana kita menempatkan entry poinnya. Baik, kita lihat dari historinya ya. Kita lihat dari sisi histori. Kita tarik garis tren dulu, turun, kemudian naik, kemudian kembali turun, kemudian kita tarik naik lagi. Dari sana kemudian terkoreksi atau bahkan sekarang sudah membentuk satu low yang baru. Dari pergerakan turun sudah mulai ada perlawanan, sudah mulai ada penolakan di sana. Kemudian kita lihat dari pergerakan yang ada, bullish sudah mulai menembus level terdekatnya. Kemudian berikutnya naik lagi, berikutnya sampai di level yang lebih tinggi lagi sehingga sudah membentuk satu pola datar. Meskipun masih potensi menuju ke sana sangat terbuka ya, namun ini cukup tinggi untuk bergerak di harga 2000 ke atas masih mungkin membutuhkan waktu yang cukup ya, karena ini sudah mulai berkali-kali break dari level resisten yang ada. Mungkin saatnya untuk nanti akan terkoreksi dulu atau saatnya untuk reversal ya, di tren yang ada di sana. Kita lihat dari sisi sebelah kiri ada resisten yang cukup signifikan juga di sana. Kalau kita tarik sisi sebelah kiri sambung dengan penolakan yang sebelah kiri ya. Ini yang paling gampang dari sisi visual yang terdekat di sana. Kemudian dari karakter candle yang terbentuk di candle-candle terakhirnya, kita menggunakan time frame yang lebih besar yakni di H4 ya, untuk melihat secara detail bagaimana kondisi karakter candlenya di time frame yang lebih besar ini. Mewakili dari tren naik, kita lihat yang terdekat ya, dari yang terdekat kalau kita amati, ini kita ambil yang terdekatnya, naik dan turunnya kita tarik seperti ini ya, biar nanti kita juga lebih mudah untuk memetakan berikutnya ya. Naik turun lagi, kemudian naik. Nah, berikutnya akan berpeluang terkoreksi dulu sampai di sini. Kita akan uji nanti di sini apakah mampu menembus, dan sebelah kiri lagi kita nanti akan lihat di sisi bawah ya dari support yang terdekat di sana. Selanjutnya nanti kita akan menguji di sana. Ketika dia sudah mulai menembus, maka akan berpeluang berlanjut ya, sehingga bisa terbentuk satu struktur yang baru, bisa di sini atau bisa di sini ya. Saya ambil tengahnya kira-kira begini. Kemudian setelahnya nanti bisa kembali turun lagi mendekati levelnya di sana, akan terkoreksi dan kembali akan turun lagi ya. Ini dari simulasi pertama ya. Simulasi yang kedua berada di area di sini ya, berada di levelnya di sana. Ini tidak mampu menembus ya, sehingga berpotensi akan kembali naik. Jika ini tidak mampu dilewati,
maka bisa kembali menguat ya, bisa kembali naik. Kira-kira begini ya, yang di bawah kira-kira kalau nanti dia sudah menembus level-levelnya maka berpeluang akan kembali turun. Kemudian kita akan mencoba untuk memanfaatkan ya, sekalipun ini ada kecenderungan yang lebih kuat untuk koreksi ya, kita bisa bersabar saja menunggu peluangnya. Ada sebagian yang memanfaatkan dari koreksi yang ada. Mana yang kita pilih? Kembali ke style kita masing-masing. Jangan disalahkan kalau mungkin mereka menggunakan strategi yang biasa dipakai. Ada yang menyampaikan ditunggu saja. Kalau dia trennya naik, koreksi biarlah koreksi. Iya, kalau itu tradingnya jangka panjang pakai swing tidak masalah. Tapi kalau pakai harian mungkin bisa tidak tercapai satu hari itu ya. Kalau itu pilihannya ya silakan saja, nanti bagian dari aturan yang sudah dibuat masing-masing. Nah, saya hanya memetakan peluang-peluang kecilnya baik itu turun maupun naik, mau dipakai maupun tidak sebagai bahan pertimbangan atau hanya dijadikan sebagai tambahan pemahaman ya silahkan saja. Saya menentukan posisi karena ini akan cenderung turun, saya lebih menentukan lebih fokus ke sell dulu yang terdekat. Oke, kita tarik garis yang pas ya di time frame H1. Kira-kira akan seperti ini. Karena cukup signifikan tadi, sudah bergerak cukup signifikan, saya menentukan posisi sell-nya di sini ya. Sudah cukup banyak, saya menentukan selnya di 1960.09 1960.09 ya. Kemudian biar ada gambaran kira-kira untuk daily range-nya kita ambil yang agak di tengahnya, sehingga ketika dia bergerak turun masih ada potensi ya, kita taking profitnya masih bisa, bahkan bisa 2 kali target ya, 2 kali target pendek. Satu target kira-kira sekitar 500 hingga 600, sehingga TP-nya di 1954 ya, atau targetnya di 1954. Sekaligus nanti di area ini menjadi area uji sekali lagi. Kemudian target berikutnya kita tempatkan di 19. Oke, dari atas ke bawah ini sekitar hampir 1000 ya. Target yang kedua kita tempatkan di 1949. Ini target yang kedua di 1949 poin sekian ya. Ini untuk targetnya yang kedua, sekaligus menjadi area uji yang kedua. Dan terakhir kita menempatkan untuk daily range-nya, kita tempatkan untuk daily range-nya ini yang di bawah. Untuk jenuh jualnya kita tempatkan di 1944 ya. Untuk jenuh jual atau area jenuhnya kita tempatkan di 1944. Sementara di sisi yang berlawanan, di sisi atas kita tempatkan untuk buy-nya untuk posisi di atas kita menempatkan buy di 1972.
Ini untuk posisi pertama, kemudian targetnya di high atau level psikologis hari ini di kisaran 600-an ya. Ini untuk target yang terdekat di 1978 poin sekian ya. Selanjutnya untuk target berikutnya yang kedua kita tempatkan di 1986. Target yang kedua kita tempatkan di 1986, yang ini juga nanti menjadi area uji yang kedua ya. Berikutnya untuk batas jenuh belinya ya, kita tempatkan di 1992. Area jenuh kita tempatkan di 1992 ya. Di area nanti kita lebih intens memperhatikan tekanan demi tekanan, penolakan demi penolakan ya, sehingga lebih berhati-hati dalam menempatkan posisi di puncaknya. Sekalipun ada peluang kuat ke atas, misalkan dia sudah mendekati, kita harus sadari bahwa kita hanya menggunakan trading harian, di mana kita harus berburu dengan waktu, kita harus berburu dengan daily range dan tentu target kita. Ini sedikit yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa menjadi bahan pertimbangan ya, tidak serta-merta diikuti tapi setidaknya menjadi pembanding untuk kita mapping satu hari ke depan. Silakan disebarkan jika ini dianggap bermanfaat dan skip jika ini dianggap kurang bermanfaat. Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam profit dua arah.